Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Purnamasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bisnis UMKM yang ada di sekitar kota kelahiran saya, yaitu Kota Palembang, dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu usaha yang ada di Kota Palembang yang bergerak dalam bidang kuliner, yaitu Kusmana Cafe and Food. Cafe ini merupakan usaha kuliner dan kopi lokal di Palembang yang menyediakan minuman kopi, makanan ringan, dan tempat berkumpul bagi pelanggan. Berdasarkan keberadaannya sebagai usaha yang beroperasi dan melayani konsumen secara langsung. Di sini saya lampirkan pemilik, tahun berdiri cafe ini, lalu alamat beserta Instagram dan nomor teleponnya. Lalu apakah usaha ini sudah memenuhi unsur bisnis? Mari kita analisa unsur bisnis pada kafe ini. Untuk produk atau jasanya, yaitu kafe ini menjual kopi, minuman, dan makanan kepada pelanggan atau konsumen. Lalu untuk konsumennya, kafe ini memiliki target pasar seperti mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum yang ada di sekitar area kafe. Lalu untuk modal, membutuhkan modal untuk tempat usaha, peralatan kopi, bahan baku, dan operasionalnya. Lalu untuk operasional terdapat proses pembelian bahan baku, pembuatan produk, dan pelayanan pelanggan. Untuk SDM atau sumber daya manusianya, memerlukan barista, kasir, ataupun pelayan yang untuk melayani pelanggan di tempat. Lalu untuk pemasarannya dapat dilakukan melalui sosial media, promosi, dan rekomendasi pelanggan. Lalu untuk keuntungannya bertujuan memperoleh laba dari penjualan produk. Lalu pemanfaatan digital dalam operasional. Yang pertama, pemesanan online melalui aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood. Lalu yang kedua, pembayaran digital menggunakan QRIS, dompet cepat dan praktis. Lalu yang ketiga, pencatatan penjualan digital menggunakan aplikasi kasir atau point of sale atau POS untuk memantau transaksi dan stok bahan baku. Lalu yang terakhir, komunikasi dengan pelanggan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp untuk menerima pesanan atau reservasi. Lalu untuk pemanfaatan platform digital untuk pemasarannya, yang pertama, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok digunakan untuk mengunggah foto menu, promosi, dan informasi acara. Dalam media sosial sudah biasa digunakan untuk pemasaran, terutama untuk kafe-kafe yang biasanya ditujukan untuk anak-anak muda seperti pelajar ataupun mahasiswa. Lalu yang kedua, promosi online berupa diskon, voucher, atau program loyalitas pelanggan melalui aplikasi pesan antar makanan. Lalu yang ketiga, pemasaran berbasis konten dan buat video proses pembuatan kopi, suasana kafe, dan testimoni pelanggan. Yang kesemua ini boleh dicek di Instagram Kusmana Cafe and Food yang sudah saya lampirkan di baris pertama atau di slide PPT utama ataupun di slide PPT terakhir nanti. Lalu yang terakhir, ulasan pelanggan atau review di platform digital membantu meningkatkan kepercayaan calon konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Lalu yang dilakukan, hal ini biasa dilakukan oleh kasir atau penerima uang. Biasanya mereka akan minta review dari pelanggan untuk meningkatkan rating usaha di media sosial agar dapat lebih dikenal oleh halayak umum. Dampak digital platform untuk bisnis. Yang pertama, menjangkau pelanggan lebih luas tanpa terbatas lokasi, yang mana sosial media memang digunakan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Yang kedua, meningkatkan penjualan melalui layanan pesan antar. Yang ketiga, mempermudah transaksi dan pengelolaan usaha. Lalu yang terakhir, meningkatkan interaksi serta loyalitas pelanggan. Untuk prospek perkembangan bisnisnya, bisnis UMKM seperti Kusmana Cafe and Food ini memiliki proses perkembangan yang cukup baik. Beberapa alasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permintaan pasar yang terus ada karena kopi dan kafe telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, pekerja, dan anak muda seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi digital memungkinkan usaha menjangkau lebih banyak pelanggan melalui media sosial dan aplikasi pesan antar. Lalu yang ketiga, potensi pelanggan yang luas karena kafe tidak hanya menjadi tempat makan dan minum, tapi juga tempat bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Lalu yang terakhir, peluang inovasi produk seperti mesin kopi baru, makanan khas daerah, atau minuman kekinian dapat menarik pelanggan baru.
Untuk saran agar bisnis ini tetap berjalan dan terus berkembang, yang pertama harus aktif di media sosial, rutin mengunggah konten menarik di Instagram, TikTok, dan Facebook. Lalu menampilkan menu baru, promo, dan aktivitas pelanggan, menjaga kualitas produk dan layanan, memastikan rasa makanan dan minuman tetap konsisten seperti di awal buka, karena kebanyakan usaha sekarang ini atau kebanyakan usaha yang pertama buka dengan di pertengahan atau semakin naik atau semakin turunnya usaha, cita rasa dari produknya itu bisa berbeda, dan diharapkan usaha ini tetap mempertahankan cita rasa dari produknya. Lalu yang selanjutnya memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, yang mana tidak asing lagi untuk pelayanan di Indonesia karena memang semua orang-orang sangat friendly. Lalu yang selanjutnya melakukan inovasi produk, menambahkan menu musiman atau menu khas Palembang seperti pempek atau yang lainnya, lalu menyesuaikan produk dengan tren pasar yang ada, lalu memanfaatkan teknologi digital menggunakan sistem kaset digital seperti yang sudah dilakukan Kusmana Coffee and Food ini, lalu menyediakan bayaran QRIS dan pemesanan online karena sekarang Gen Z semuanya menggunakan cashless, lalu membangun loyalitas pelanggan, memberikan program diskon atau kartu member, lalu menawarkan program khusus bagi pelanggan tetap, dan menciptakan pengalaman yang nyaman, menyediakan wifi, area kerja, dan suasana nyaman untuk pelanggan, yang mana sudah dilakukan oleh Kusmana Coffee and Food. Baik, berikut bisa dilihat, berikut adalah gambar-gambar yang saya tangkap dari Instagram Kusmana Coffee and Food. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi ini. Semoga dapat diterima oleh Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.